Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanti Maftuha dari SD Negeri Karangpakis 4, Kecamatan Nusamungu, Kabupaten Cilacap, akan mempraktekkan pembelajaran dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Berikut video pembelajarannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu biar kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat. Salah satu memimpin doa, Kevin, silakan dipimpin. Siap. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya coba di absen dulu siapa yang sudah berangkat? Siapa yang sudah berangkat? Hobi sama Hobi kenapa? Sakit sama siapa? Ya, kita doakan semoga Hobi sama Salma segera sembuh dan bisa masuk seperti biasa lagi. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, coba perhatikan. Lihat depan ini, silakan diamati. Gambar apa ini? Gambar apa? Sholat Jumat. Coba yang laki-laki kan biasanya sholat Jumat. Coba sebelumnya, kalau sebelum sholat Jumat biasanya ngapain dulu ini yang laki-laki? Apa? Mandi dulu. Terus sholat Jumat, siapa sholat Jumat? Sholat 2 rakaat. Terus dilakukannya secara berjamaah pada hari apa? Nah, kenapa kamu disuruh sholat Jumat? Kenapa? Karena perintah Allah dalam surat apa? Dilihat, coba lihatnya buka dulu ya, halaman 21. Di situ lihat tentang sholat Jumat. Jadinya lihat dibaca yuk. Perintah sholat Jumat dalam surat apa? Al-Jumu'ah ayat 9. Baca dulu perintahnya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu orang-orang yang beriman apabila telah disuruh untuk melaksanakan hari sholat pada hari Jumat, kamu disuruh langsung sholat dan tinggalkan jual beli. Yang lagi main ya berhenti, langsung sholat Jumat. Kalau udah besar, lagi kerja, lagi jual beli juga langsung bersegera melaksanakan sholat Jumat. Itu kenapa disuruh sholat Jumat, karena ada pada surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, terus kapan
dimulainya sholat Jumat? Sholat Jumat dilakukan oleh Nabi Muhammad pertama kali itu ketika perjalanan hijrah ke Madinah. Nah, di situ setelah membangun Masjid Quba, terus Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke Madinah. Nah, sebelum sampai ke Madinah, ternyata pada hari Jumat waktunya sholat Jumat. Terus Nabi Muhammad sama rombongannya begitu dulu melakukan sholat Jumat. Itu perintah pertama kali sholat Jumat. Kapan tadi? Ketika perjalanan hijrah ke Madinah. Nah, terus selanjutnya lihat sholat Jumat. Apa itu artinya sholat Jumat? Sholat Jumat, sholat yang dibaca dua rakaat yang dibacakan pada waktu zuhur pada hari Jumat secara berjamaah. Terus sebelum sholat Jumat tadi ada syarat-syarat wajibnya, ketentuannya. Yang pertama ketentuannya apa? Sholat Jumat. Tadi ketentuannya yang pertama itu ada syarat wajib. Oh ya, hukum sholat Jumat apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Fardu ain atau wajib. Wajibnya bagi siapa? Laki-laki. Kalau bagi perempuan tidak wajib. Terus tadi syarat wajibnya tadi yang pertama ada apa? Agama Islam. Berarti kalau tidak agama Islam tidak wajib sholat Jumat. Terus yang kedua laki-laki berarti kalau perempuan tidak wajib sholat Jumat. Kemudian yang ketiga balik itu apa? Dewasa. Ciri-cirinya balik masih ingat? Pelajaran yang lalu. Kalau laki-laki balik berapa? Kalau sudah apa? Dewasa. Terus kalau perempuan sudah menstruasi. Nah, kalau belum haid, belum menstruasi ditunggu sampai umurnya berapa? 15 tahun. Nah, kalau sudah balik, terus laki-laki beragama Islam berarti wajib sholat Jumat. Terus selanjutnya yang keempat, merdeka. Merdeka itu kalau sekarang budak pembantu sekarang sudah pada merdeka, tidak ada yang budak. Terus selanjutnya akal sehat berarti orang yang dalam gangguan jiwa tidak wajib sholat Jumat. Yang wajib berakal sehat. Kemudian bermukim atau bermukim itu misalnya Kevin itu tinggalnya di desa Karangpakis, rumahnya di Karangpakis, menetapnya juga di Karangpakis, berarti wajib sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya bebas dari aneka halangan yang dikenakan oleh agama. Bebas dari halangan. Nah, contohnya halangan apa? Sakit atau ada banjir atau cuacanya tidak mendukung, kamu boleh tidak sholat Jumat. Itu tadi syarat wajib, paham ya? Sekarang yang selanjutnya tentang apa? Syarat wajib terus dari syarat ada di situ syarat sah. Tadi kalau syarat wajib berarti yang wajib mewajibkan bahwa orang itu melakukan sholat Jumat. Sekarang kalau syarat sah yang menjadikan sholat Jumat itu menjadi sah. Apa yang pertama syarat sahnya? Sholat Jumat diadakan di pemukiman. Sholat Jumatnya diadakan di pemukiman, bukan misalnya di hutan kan nggak ada pemukiman ya, nggak ada orang-orangnya. Nah, diadakannya itu di suatu pemukiman, di suatu daerah, suatu desa yang ada penduduk. Ya, misalnya di masjid boleh, di lapangan boleh. Yang penting di pemukiman, bukan di hutan ya. Kalau di hutan nggak ada yang jamaah. Kemudian selanjutnya sholat Jumat diadakan secara berjamaah. Boleh nggak sholat Jumat sendirian? Nggak boleh, secara berjamaah. Berjamaahnya ini ingat-ingat minimal itu 4
40 orang. Yang biasanya sholat Jumat dihitung itu jamaahnya ada berapa? Nah, minimal harus 40 orang. Kemudian ada ulama lagi yang bilang boleh 12, kalau 12 sudah sah. Ada yang bilang lagi 3. Nah, paling enggak buat jaga-jaga harus 40 orang biasa. Kemudian yang ketiga di waktu zuhur di hari Jumat. Nah, sholat Jumat ya jelas di hari Jumat di waktu zuhur. Kalau di hari Sabtu namanya bukan sholat Jumat. Terus kalau hari Jumat tuh dilanjutkannya di waktu masal, namanya juga bukan sholat Jumat. Harus di waktu zuhur pada hari Jumat. Kemudian yang keempat beda oleh dua khutbah. Kalau sholat biasa kan nggak ada khutbahnya ya. Kalau sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Nah, orang yang khutbah itu namanya khotib. Apa? Khotib. Nah, orang yang khutbah namanya khotib. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yang kita pelajari salat sah. Kemudian apa? Tidak wajib sholat Jumat. Ini tidak wajib bagi tidak wajib. Yang pertama yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat siapa? Perempuan dulu juga lihat perempuan. Berarti kalau perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau misalnya mau sholat Jumat boleh. Nah, kalau udah sholat Jumat, kalau udah ikut sholat Jumat berarti disuruh sholat zuhur apa tidak? Yang menggantikan sholat Jumat menggantikan sholat zuhur. Yang sholat zuhur itu yang tidak makan sholat Jumat. Kalau misalnya perempuan ke masjid sholat Jumat sama tidak zuhur, kan udah sholat Jumat. Kemudian yang kedua, anak kecil juga tidak wajib sholat Jumat. Yang ketiga, orang yang sakit. Walaupun kamu laki-laki, misalnya kamu lagi sakit, nah itu boleh tidak sholat Jumat. Yang keempat, musafir itu orang yang dalam perjalanan ya. Ini tadi sholat tidak wajib berarti ya. Terus ada amalan sunahnya apa saja coba? Yang memakai pakaian yang bersih, Nah, sekarang guru panggil maju ke depan ya. Yuk, sebelum itu konsentrasi dulu biar bisa mengerjakannya. Yuk, konsentrasi. Dimulai. Nah, nanti yang guru tunjuk maju ke depan ya. Nanti kamu nih pilih apa termasuk syarat wajib atau sunnah sebelum sholat Jumat ya maksudnya. Kemudian tidak wajib bagi siapa. Kemudian yang terakhir itu bahayanya. Tadi bahayanya sholat Jumat apa? Yang pertama akan ditutup sebagai orang video. Coba tunjuk ya, nanti maju ke depan tempel. Yang pertama jelas kamu pilih cepat langsung tempel. Kemudian ujian apa? Jelas apa itu tulisannya? Tadi apa tulisannya? Ini berarti tinggal praktek sholat Jumat ya. Praktek sholat Jumat nanti ada yang menjadi imam, ada yang menjadi khotibnya, yang memimpin khutbah, terus ada yang jadi makmum. Ya, siap? Ya. Karena pertemuan hari ini sudah paham semuanya, apa ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau sudah paham, ya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, dan bisa menjadi ilmu buat kalian, bisa diamalkan. Demikian dari guru pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.